Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video yang ada di Netacad, yaitu modul 3, Everything Generates Data, yaitu mengeksplor large dataset. Tujuannya yaitu explore a sample dataset to view the power of big data. Nah, jadi pada modul 3.1.5 ini, yaitu before data can become meaningful information, it needs to be processed. Yaitu sebelum data dapat menjadi informasi yang bermakna, data tersebut harus diproses terlebih dahulu. Sumber daya yang diperlukan yaitu perangkat yang memiliki akses ke internet. Langsung saja ke instruksinya pada part 1, locate a large free searchable database. Klik ini. Di web ini terdapat data, dan statistik gitu. Terus untuk mengakses the United States Department of Agriculture Statistic Service Database. Lalu klik Quick Stats Tools. Ini, klik ini. Notice the status in the top right-hand corner. How many records are currently in the database? Berapa banyak records yang ada di database ini? Dapat kita lihat di sini statusnya pada bagian pojok kanan atas, yaitu 56.740.064 records. Ini kita salin, lalu tempel di sini. Ini jawabannya. Lalu part kedua, select categories. From the category select, yang pertama itu ke program, pilih yang sensus. Ini klik sensus. Lalu ke sektor animals and products. Lalu ke grup poultry, animals and products. Lalu grupnya poultry ini. Kemudian ke commodity, pilih yang ducks dan kategorinya inventory. Ducks. Tunggu terlebih dahulu. Lalu kategorinya yang inventory. Kemudian kita ke data item, pilih yang ducks inventory, lalu domainnya total. Ducks inventory. Kemudian domainnya pilih yang total. Setelah itu ke geographical level, pilih yang state dan state-nya adalah Alaska. Geografi pilih yang state ya. Level ini Alaska. Kemudian klik get data to display the statistic. What was the inventory of ducks in Alaska in 2012? Ini yang 2012. Ini tahunnya. Barusan kita get datanya. Nah, di sini langsung terlihat data-datanya. Data untuk tahun 2012, yaitu di Alaska dengan komoditi ducks bebek, yaitu totalnya
adalah yang ini value datanya. 226 data. Kita ini what was inventory of ducks in Alaska. Inventory. Jadi jumlah bebek di Alaska pada tahun 2012 ini adalah 226. Kemudian yang C, select the back button and change the state to Hawaii. Ensure that the year is still 2012. What was in inventory of ducks in Hawaii? Tahunnya sama. Jadi kita ubah untuk lihat yang di bagian Hawaii. Di state-nya ini pilih yang Hawaii. Year-nya 2012. Terus di get data. Tadi kalau yang tadi di Alaska adalah 226. Nah, ini kalau yang di Hawaii ini adalah datanya itu sebanyak 1275 data. Kemudian kita copy lalu jawab di sini. Jadi jumlah inventaris bebek di Hawaii pada tahun 2012 itu adalah sebanyak 1275 data. If you owned a company that requests ducks, how would this database be of use to the company? Jadi jika saya memiliki perusahaan, database ini akan sangat berguna bagi saya karena menyediakan informasi tentang jumlah data bebek yang tersedia di berbagai wilayah, dan tahunnya itu kita bisa lihat ada berapa banyak bebeknya, terus di bagian mana saja. Lalu kita bisa memantau tren ketersediaan dari waktu ke waktu dan merencanakan logistik serta distribusi dengan lebih efisien. Selain itu, perusahaan saya ini juga dapat membuat keputusan yang strategis berdasarkan data yang kita lihat di ini web ini. Karena datanya itu ya pastinya kan akurat gitu ya. Terus kita juga dapat memilih lokasi pemasok atau peternakan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Jadi kita bisa, kalau misalnya butuh butuh bebek yang banyak, ya kita bisa melihat di mana nih bebek yang banyak gitu kan, di daerah mana gitu. Mungkin sekian video untuk lab 3.1.5 mata kuliah IoT kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.